Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Sitompul. Di sini saya akan menjelaskan sebuah fenomena global yang terjadi pada pertengahan Februari 2021, yaitu kudeta Myanmar. Kudeta Myanmar merupakan sebuah peristiwa ataupun aksi yang dilakukan oleh para militer Myanmar untuk merebut ataupun mengambil kekuasaan negara Myanmar secara paksa dari pemimpin Myanmar itu sendiri, yaitu Aung San Suu Kyi, di mana mereka menangkap Aung San Suu Kyi dan menyembunyikannya sehingga tidak ada satupun yang tahu di mana keberadaan dari pemimpin negara Myanmar ini. Latar belakang terjadinya kudeta Myanmar ini sendiri adalah mereka menganggap dan menemukan bukti-bukti bahwasannya Aung San Suu Kyi melakukan kecurangan pada pemilihan presiden pada November 2020 silam. Pada saat terjadinya kudeta Myanmar ini tidak ada satupun akses dari masyarakat yang dapat digunakan, termasuk akses internet dan akses penerbangan, sehingga pada saat terjadi kudeta ini tidak ada satupun penduduk dari negara Myanmar yang dapat melarikan diri dari negara tersebut. Kudeta Myanmar ini akan dilaksanakan oleh militer Myanmar selama 1 tahun lamanya. Setelah dalam jangka 1 tahun mereka telah menyelesaikan kudetanya, maka kekuasaan Myanmar ini akan dikembalikan kepada pemimpin Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi. Aksi dari kudeta militer Myanmar ini menuai kritikan dan respon dari berbagai negara-negara ASEAN. Salah satunya itu Brunei Darussalam yang merupakan ketua ASEAN. Mereka mengatakan bahwasannya mereka itu sedang berkonsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya tentang dukungan mereka untuk pernyataan terkait nilai-nilai ASEAN. Kemudian, negara Indonesia menyampaikan bahwa keterangan tertulis yang meminta agar pihak-pihak yang bersengketa secara politik menuntaskan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Indonesia juga meminta pihak terkait menegakkan prinsip-prinsip ASEAN yang telah disepakati bersama. Indonesia juga menghimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN, di antaranya yaitu komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Sedangkan Malaysia akan membantu proses mewujudkan perdamaian dan stabilitas, sesuatu yang sangat penting bagi kawasan ini. Malaysia menegaskan dukungan kuat terhadap transisi demokrasi. Respon selanjutnya dari negara-negara ASEAN yaitu dari Thailand dan Kamboja. Dari Thailand, Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan mengatakan bahwasannya itu urusan internal mereka. Sedangkan Kamboja sama sekali tidak mengomentari urusan dalam negeri manapun, baik dalam kerangka ASEAN atau negara lainnya. Demikian pernyataan dari pemimpin Kamboja. Artinya Kamboja dan Thailand menegaskan bahwa apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah bagian dari dinamika domestik, sehingga dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan, mereka meminta agar tidak ada negara yang ikut campur terhadap peristiwa kudeta Myanmar ini. Aksi dari kudeta militer Myanmar ini sudah memakan korban hampir 200 korban jiwa, di mana pada sekarang ini, tepatnya pada bulan April 2021, kudeta militer Myanmar ini telah menggunakan senapan granat untuk mencegah demonstrasi dari para masyarakat, di mana militer Myanmar ini sudah membunuh 80 demonstran. Jenazah korban kudeta ini, apabila kelompok keluarganya ingin mengambil jenazah tersebut, maka warga Myanmar itu dipaksa untuk membayar $85 ataupun setara dengan 1,2 juta rupiah ketika ia akan mengambil keluarganya yang sudah menjadi korban jiwa pada peristiwa kudeta ini. Selanjutnya yaitu dilansir dari Indozone ID, warga Myanmar itu membalas dendam atas kebrutalan polisi dan militer dalam menangani aksi demonstrasi menentang kudeta militer. Warga Myanmar itu ogah menguburkan jenazah polisi. Layanan pemakaman tolak kuburkan jenazah Kapten Polisi Kyaw Naing O. Karena warga terus menolak, akhirnya jenazah polisi tersebut dikuburkan sendiri oleh pihak kepolisian dengan pengawalan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai fenomena global yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu kudeta militer Myanmar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.